Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Nurasana, NPM 247828042. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang configure number standard IP versi 4 ACL. Nah, di sini kita akan mengalihkan fokus pada mekanisme keamanan dan kontrol lalu lintas. Kita akan menyelesaikan modul paket tracer ini yang memiliki topik pembahasan utama yaitu mengonfigurasi nomor standar IP versi 4 ACL. Sebelum itu kita akan mengeksekusi baris perintah pada perangkat. Nah, ACL itu pada dasarnya adalah sebuah daftar aturan sekrusial atau berurutan yang kita tanamkan ke dalam sistem operasi router Cisco untuk menyaring, mengizinkan, atau memblokir pada paket yang melewati interface router tersebut. Nah, kata standar pada judul lab kali ini itu merujuk pada jenis ACL ACL paling mendasar, di mana router hanya memiliki hak dan kemampuan untuk memeriksa alamat IP sumber atau resource IP address dari sebuah paket data. ACL standar ini sama sekali tidak memiliki parameter untuk melihat kemana tujuan paket tersebut atau aplikasi dan protokol apa yang sedang dibawa di dalamnya. Nah, sedangkan kata numbered itu merujuk pada metode penamaan aturan penyaringan tersebut yang menggunakan deretan angka penanda, di mana untuk jenis standar ACL itu Cisco iOS mengalokasikan nomor secara spesifik dari angka 1 hingga 99. Nah, kita akan amati topologi jaringan yang tersaji di layar demonstrasi kita saat ini. Di sini kita berhadapan dengan sebuah infrastruktur jaringan yang menghubungkan 3 jaringan lokal atau LAN yang berbeda melalui sistem router. Nah, di dalam skenario praktikum ini kita diberikan sebuah kebijakan keamanan korporat yang sangat tegas dan tidak boleh dilanggar, yaitu komputer host dan alamat IP 192.168.1.10 yang berada di dalam jaringan LAN 1 dilarang keras untuk melakukan komunikasi jaringan atau mengirimkan paket data menuju ke arah jaringan LAN 3 yang berisi file server sensitif perusahaan. Namun di saat yang bersamaan, seluruh komputer lain yang berada di LAN 1 tersebut serta seluruh komputer yang berada di jaringan LAN 2 harus tetap diberikan hak akses yang sebebas-bebasnya menuju ke LAN jaringan 3 tersebut tanpa boleh mengalami kendala drop paket sedikit pun. Nah, skenario klasik ini yang akan kita pecahkan logika pemrogramannya menggunakan satu buah ACL standar bernomor. Nah, yang pertama dalam merancang sebuah standar ACL adalah masalah penempatan, karena aturan standar hanya bisa mengenali IP asal dan memblokir seluruh akses tanpa memandang tujuan, maka kita wajib menempatkan konfigurasi ACL standar ini sedekat mungkin dengan tujuan akhir atau destination jaringan. Nah, mengapa demikian? Kita akan melakukan simulasi logika sejenak. Jika kita memasang aturan blokiran ini di pintu keluar router dekat jaringan ini LAN, maka komputer target yang dilarang itu tidak hanya akan gagal mengakses LAN 3, melainkan juga dilarang secara total untuk mengakses jaringan LAN 1 dan jaringan internet lainnya. Tentu itu merupakan kegagalan desain keamanan. Oleh karena itu, kita akan mengonfigurasi dan memasangkan aturan penjaga ini tepat di router akhir yang langsung terhubung
ke gerbang jaringan LAN 3. Nah, kita akan buka CLI pada perangkat router target kita. Kemudian kita masuk ke dalam mode eksekusi hak istimewa dengan mengetikkan perintah enable, dilanjutkan dengan perintah configure terminal agar kita berada dalam mode konfigurasi global. Kita mulai menuliskan baris aturan pertama kita. Kita ketikkan perintah, lalu akses list 11 deny host 192.168.1.10. Nah, di sini ada maknanya, makna sintaksis dari ini secara perlahan. Angka 11 yang kita pilih merupakan nomor pengidentifikasi aturan ini yang membuktikan kepada sistem bahwa ini adalah tipe standar ACL yang berada di dalam rentang angka waktu sampai 99. Nah, kata kunci deny yang merupakan instruksi pemblokiran mutlak. Kata kunci deny ini merupakan instruksi pemblokiran mutlak. Selanjutnya, penggunaan kata kunci host sebelum alamat IP merupakan metode penulisan cepat atau shortcut di dalam Cisco iOS yang mengisyaratkan bahwa aturan ini berlaku secara eksklusif hanya untuk satu buah komputer spesifik tersebut saja, yang setara dengan jika kita menuliskan wildcard max 0.0.0. Dengan eksekusi perintah ini, kita sudah berhasil menciptakan sebuah perangkap di memori router yang siap menghancurkan setiap paket data yang berawal dari komputer IP 1.10. Nah, namun bahaya besar mengintai konfigurasi jika kita berhenti hanya sampai pada baris perintah tersebut dalam arsitektur Cisco. Terdapat sebuah aturan tersembunyi yang bekerja secara otomatis di baris paling bawah setiap daftar penyaringan, yaitu aturan yang dinamakan implicit deny any. Artinya, setiap router secara standar memiliki prinsip bahwa apa saja yang tidak tertulis secara eksplisit untuk diizinkan di dalam daftar kita, maka akan diblokir secara total pada akhir pengecekan. Nah, jika daftar ACL nomor 11 kita hanya berisi aturan deny host tadi, maka sistem akan membuang paket dari komputer 1.10 karena melanggar aturan baris pertama. Lalu, sistem juga akan membuang paket dari komputer milik manajer di LAN 1 dan semua komputer di LAN 2 karena mereka tidak ditemukan di daftar izin kita dan terkena sapuan implicit deny any di akhir logika. Nah, untuk menyelamatkan seluruh lalu lintas jaringan sah tersebut, kita wajib menambahkan aturan penyelamat di baris kedua. Masih di mode konfigurasi global, kita ketikkan perintah akses list 11 permit any. Nah, kata kunci permit any ini berfungsi sebagai jaring pengaman berukuran raksasa yang menyatakan kepada router setelah si router itu memeriksa baris pertama dan membuang paket dari komputer 1.10, maka si router harus mengizinkan lewat seluruh sisa paket data dari alamat IP mana saja di dunia ini yang mencoba melintasi jalur ini. Nah, daftar aturan nomor 11 kini telah tersusun secara logis di dalam sistem, namun daftar tersebut masih bersifat pasif seperti sebuah rancangan undang-undang yang belum disahkan. Nah, dia tidak akan menyaring apapun sampai kita mengaitkannya pada sebuah interface fisik router layaknya menempatkan seorang petugas keamanan di depan sebuah pintu ruangan. Nah, kita harus menganalisis arah lalu lintas atau direction traffic-nya. Nah, pada paket data itu bergerak dari jaringan LAN 1, melompati jalur routing antar router, lalu masuk ke router akhir kita. Nah, dan pada akhirnya paket tersebut harus keluar dari router melalui interface LAN 3 menuju ke arah file server. Maka
titik akhir di perintah, maka titik penyaringan paling optimal itu pada pintu keluar router menuju LAN 3. Kita ketikkan perintah untuk masuk ke interface tersebut, yaitu interface gigabit Ethernet 0/1. Di dalam submode interface ini kita ketikkan perintah pengaktifan, yaitu IP access group 11 out. Nah, di sini kita harus menempatkan diri kita dari sudut pandang di dalam jantung mesin router. Pakai data yang datang dari jaringan jauh tersebut akan dirutekan keluar atau out meninggalkan router melalui interface gigabit 0/1 menuju switch LAN 3. Nah, jika pada tahap krusial ini kita salah mengetikkan kata kunci menjadi in, maka sistem penyaringan tidak akan pernah bekerja untuk kasus traffic kita. Nah, sebagai penutup verifikasi teknis bagi di sini, kita kembali ke CLI router target kita dan menjalankan perintah eksekusi istimewa, yaitu show access list. Pada tampilan output layar yang muncul, kita bisa menyaksikan keindahan logika pemfilteran Cisco iOS. Nah, demikian penjelasan teknis dari 5.1.8 ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.